Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi pemirsa Maiwa TV. Pada kesempatan kali ini, bincang-bincang redaksi Maiwa TV kembali hadir di tengah Anda untuk mengupas topik-topik hangat yang terjadi di Indonesia. Bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Abang Andi Ilham. Kita akan kupas yang salah satu masalah keamanan nasional, khususnya dalam hal digitalisasi, yaitu downnya sistem pusat data nasional yang dikelola oleh Menteri Kementerian Kominfo dalam hal ini. Pusat data nasional dalam hal ini menyimpan berbagai macam akses layanan publik yang diserang oleh sejenis virus atau trojan atau ransomware tipe Lockbit versi 3. Nah, kita ketahui bahwa ransomware ini merupakan salah satu cara penyusup untuk melakukan mengunci atau mengakses data-data korban dan meretas ke dalam untuk tidak dapat dibuka oleh korban. Nah, di sini mungkin salah satu jenis perang baru ya, Bang. Yeah. Perang baru di bidang cyber, dan ini merupakan ancaman bagi negara sebenarnya. Bagaimana, Bang? Pendapat Abang, ini kan masalah kepercayaan publik ya. Pusat data nasional itu merupakan pusat data yang sangat secret sekali, rahasia. Tiba-tiba begitu mudahnya disusupi oleh yang namanya Brainkeeper ransomware. Brainkeeper ini adalah sekumpulan operasi ya, operasi khusus yang ditujukan untuk menyerang salah satu website, baik itu di pemerintahan maupun swasta. Ya. Kalau tidak salah Brainkeeper itu kelompok ya? Ya, kelompok. Macam kelompok. Operasi kelompok ya gitu. Kelompok yang menurut informasi ini kelompok internasional memang. Memang. Dan ini sebenarnya kan ini soal peretasan ini kan sudah berjalan kurang lebih, kalau tidak salah sudah 9 hari ya. Hari ini 20 Juni. 20 Juni, ya berarti 10 hari. 10 hari yang lalu. Dan sebenarnya titik terangnya kan sudah disampaikan kemarin waktu di DPR dalam rapat kerja dengan Komisi 1 yang hadir langsung Menkominfo Budi Ari dan Kepala BSSN Hinsa Siburian. Ya. Nah, di situ terungkap banyak tentang perkara ini ya. Salah satunya adalah bahwa ternyata pemerintah sudah menyatakan data yang terkunci itu sudah tidak bisa direcover. Kenapa tidak bisa direcover? Karena pemerintah menyatakan tidak bersedia membayar permintaan dari kelompok ini. Dengan demikian kan tidak ini. Karena memang banyak pertimbangan. Ya saya kira ada positifnya bahwa itu tidak dipenuhi, karena kalau itu dipenuhi itu akan bisa jadi semacam mainan baru bagi kelompok-kelompok lain untuk melakukan hal yang sama. Dia seolah-olah memberikan ruang bahwa ini ada cara mendapatkan uang dengan mudah kan gitu. Itu satu hal. Yang kedua, tentu kan nama baik pemerintah kan. Kalau misalnya sampai memenuhi tuntutan kan, saya kira sama dengan teroris kan. Di teroris kan juga ada semacam prinsip bahwa pemerintah tidak bernegosiasi dengan teroris. Nah, saya kira sama juga dengan ini. Tapi kan resikonya adalah data yang sudah terkumpul dalam satu pusat data itu otomatis hilang. Seberapa penting data itu, saya kira sangat penting, karena yang kita tahu yang ada di pusat data meskipun disebut sementara, ratusan lembaga yang menyimpan data yang di pusat data nasional itu. Ya, di antaranya kan kementerian ya puluhan, mungkin sampai 30 kementerian lembaga. Kemudian ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota juga. Bahkan konon DPR MPR juga menyimpan data di situ. Nah, problemnya adalah seberapa penting data itu. Saya kira kan data pasti penting lah. Sekarang resikonya daripada data-data itu, kalau sekarang misalnya tersimpan itu kan berarti kan ada kemampuan atau ada peluang bagi para
para hacker itu untuk mengcopy atau mengambil data itu. Meskipun disebut saat rapat kerja DPR itu bahwa pihak Kominfo sudah melakukan isolasi, kan ini dikunci oleh para hacker. Tapi pihak Kominfo melakukan isolasi, artinya isolasi tidak boleh ada orang yang masuk. Tapi itu pernyataan itu diragukan efektivitasnya, bahwa itu tidak sama sekali tidak bisa diambil lagi oleh para hacker. Nah, yang jadi problem adalah tentu kan soal penyalahgunaan daripada data-data itu. Kalau itu data itu misalnya disalahgunakan, itu kan bisa berbahaya, terutama misalnya contoh yang paling gampang adalah soal internet banking. Nah, ini saya kira ini juga kesempatan ini saya imbau kepada masyarakat supaya berhati-hati dan jangan sampai kita juga terkena efek ransomware itu, masyarakat itu. Kalau tiba-tiba misalnya kita ditahu data-data kita kan bisa ada transaksi ilegal misalnya kan. Tapi yang paling penting bagi kita semua bahwa ini ada peringatan. Tapi Kang Leo tadi sebutkan bahwa ini adalah sistem sebenarnya bukan lagi keamanan tapi sistem pertahanan nasional. Ini kedaulatan negara. Apalagi data-data yang disimpan adalah data-data yang pemerintah, layanan publik publik. Kemarin kan beruntung misalnya imigrasi bisa pulih cepat. Bandara dalam hal ini ya. Kenapa pulih cepat? Karena dia melakukan backup data secara mandiri. Nah, yang sementara yang lain-lain tidak backup data ya hancur lah. Ini kan sebenarnya penyusup ini kan istilahnya mereka tuh mengunci mengunci melalui serangan malware itu Lockbit tadi, dan pemerintah tidak akan melakukan bargaining apapun dengan pihak dalam hal ini pihak penyusup dengan memenuhi permintaan itu uang tebusan. Tapi satu PR buat pemerintah ini, PR-nya begini, ketika misalnya ini para hacker itu tidak harapannya untuk harapannya untuk meminta tebusan itu tidak terpenuhi, mereka pasti akan terpacu kembali. Apa nih baiknya kita serang? Ini asumsi aja ya. Bisa saja. Nah, pemerintah sebenarnya harus mengimbangi dengan pertama ya itu tadi kembali kepada maintenance beberapa situs-situs yang mungkin belum dijebol dan kedua juga masalah SDM dalam hal ini dan perawatan perangkat yang mungkin perlu diupdate atau segala macam. Ini kan pemerintah pun sebenarnya harus bisa mengalokasikan anggaran khusus khususnya untuk SDM ini peningkatan kalau perlu di seluruh layanan-layanan yang sifatnya publik dan digital itu memang sudah harus di update semuanya khususnya untuk masalah ini Jadi harus jadi perhatian khusus. Perhatian khusus itu kan pengertian alokasi anggaran juga mesti di khusus itu. Kalau kita kenal istilah proyek strategis nasional PSN yang mulai marak semenjak Presiden Jokowi. Saya kira inilah yang sebenarnya harusnya jadi PSN, proyek strategis nasional. Artinya kalau dibilang ada semacam objek vital, biasa kita bilang itu ada objek vital, misalnya kan ada pengaman objek vital, katakanlah misalnya kantor polisi, kantor pemerintah, kantor presiden objek vital. Ini juga harusnya jadi objek vital. Berarti kan objek vital berarti kan penanganannya juga harus khusus. Objek vital kalau objek vital misalnya pengamanannya offline, maka objek vitalnya pengamanannya online. Objek vitalnya adalah polisi atau tentara dalam tanda kutip, tapi dalam berupa pengamanan data. Nah, itu saya kira harus jadi perhatian. Ini kan jadi pengalaman buruk karena ini soal nama baik bangsa dan negara, bahwa di Indonesia ini sistem data ternyata tidak bisa dijamin keamanannya secara sempurna. Nah, saya kira ini kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan introspeksi. Ya, kalau saling menyalahkan boleh, oke lah, tapi jangan terlalu larut dan saling menyalahkan. Tapi bagaimana sekarang solusinya? Ada program sekarang pusat data nasional yang di 4 lokasi itu ternyata juga masih dalam proses pengembangan. Bahkan beberapa yang masih dalam proses pencarian donor. Nah, itu kayak gitu ya.
Nah ini yang sebenarnya kan kritik-kritik kan muncul akhirnya nih. Kita bicara tuh hal-hal lain, misalnya contoh ya, misalnya pusat data nasional yang sedang dibangun di Cikarang ini kan dia dapat anggaran dari pemerintah Prancis sekitar hampir 3 triliun ya. Ya oke lah, dapat investasi, tapi kan jadi dari segi keamanan nasional bagaimana? Ya, harusnya kan pusat data seperti itu kan, infrastruktur seperti itu kan harusnya kan tidak boleh diberikan kepada siapapun selain penguasaan pemerintah toh. Ya. Ya oke lah, butuh uang itu, uang dan teknologi, tapi kan bagaimana dengan soal keamanan? Ya. Ya kan, itu kan kalau misalnya tersimpan misalnya di situ ada semacam alat deteksi, atau bahkan mereka sudah mengcopy semua data-data misalnya, sistem yang ditanam di situ kan juga berbahaya bagi keamanan data nasional. Betul. Nah, kalau keamanan data itu kan keamanan nasional itu kan, nah, gitu. Tidak kalah pentingnya dengan persenjataan, dengan kedaulatan negara, kedaulatan wilayah kan gitu. Jadi ini kalau melihat dampak ini memang kan boleh dikatakan cukup mempertaruhkan juga kepercayaan pemerintah terhadap publik, dari publik terhadap pemerintah. Dan kita kembali kepada pelakunya atau penyusupnya ini ya, atau organisasi atau kelompok yang melakukan serangan ini. Mungkin sebelum mereka melakukan serangan ini, anggaplah ini serangan puncaknya mereka. Mereka pasti memiliki yang namanya strategi ya. Pertama mungkin memata-matai sistem operasi daripada PDN ini sendiri, atau melihat celah keamanan seperti misalnya di bandara atau apakah ini memang boleh dikatakan mereka melakukan survei dulu sebelum melakukan serangan ini? Ya banyak hal kan, sebenarnya kan kalau soal beberapa perbincangan di media sosial ya, banyak hal memang tanpa survei kan mereka sudah tahu kelemahan, kan mereka tes dulu toh. Ya. Ini kan sebelum diretas itu kan mereka tidak langsung meretas, tapi istilahnya memata-matai dulu, melumpuhkan sistem pengamanan dulu. Ya, nah kalau sistem pengamanan misalnya dia bisa masuk, nah di situ baru melakukan sistem menyerang sistem data, mengunci data yang ada dalam, atau bahkan mengcopy kan macam-macam tuh. Dia melakukan melakukan pelemahan atau bahkan melumpuhkan sistem keamanan dulu. Jadi kalau dibilang memata-matai, dia melihat ini. Ya dia perkirakan misalnya katakanlah situs pemerintah misalnya tuh ingin melakukan, dia tes dulu sistem keamanan bisa masuk apa enggak toh. Ya kalau sudah bisa masuk ya jadi sasaran kan. Mungkin tidak pada saat dia bisa masuk langsung melakukan penguncian data, tapi barangkali melakukan menyimpan dulu untuk satu saat kalau dia bisa masuk dia masuk kan gitu. Karena kan kalau benar itu analisa dari salah seorang pakar IT, Roy Suryo, menyebutkan bahwa memang sistem pengamanannya agak kurang relevan karena konon hanya menggunakan Windows Defender. Artinya kan kalau menurut Roy Suryo itu mengatakan Windows Defender itu hanya layak digunakan di sistem pengamanan PC atau laptop. Artinya dalam skala kecil ya, skala kecil atau pribadi tadi itu. Nah, kita tidak tahu sistem apa yang mesti dipakai, tentu kan harusnya lebih canggih. Termasuk tadi Lockbit 3.0 itu tadi. Itu kan ibaratnya kan 3.0 itu kan artinya generasi terakhir kan, generasi terbaru. Harusnya kan update-nya mesti secara berkala, bukan per bulan. Kalau perlu lebih sempit dari itu. Istilahnya ini Lockbit-nya istilahnya sudah mengunci betul akses ke data itu kan. Iya, artinya kan Lockbit 3.0 itu kalau saya tidak salah, bahwa itu sistem ilmu versi yang terbaru, karena berdasarkan informasi dari pihak BSS maupun Menkominfo, memang kalau untuk generasi sebelumnya mereka sudah punya sistem alarm. Nah, ini mungkin tidak. Di situ kebobolannya. Tapi oke lah, anggaplah kita tidak mampu. Sebenarnya yang banyak dibicarakan orang yang sayangkan kenapa tidak dilakukan sistem backup data. Lebih ke situ. Itu kan manual. Di mana-mana itu kan sama dengan kalau komputer kita misalnya terhack. Kan cara tradisional adalah menghapus semua file yang ada di situ, hilang, tapi
kita ada backup data, kemudian kita upload ulang kan begitu. Iya. Sistem yang paling tradisional itu kan. Jadi tidak usah menghabiskan energi untuk melawan malware itu. Tapi cukup dengan sistem backup data. Backup data itu kan cara yang paling gampang harus dilakukan. Begitu misalnya down, tidak butuh lama, bisa langsung bisa recover, langsung bisa online lagi. Iya. Nah, yang terjadi ini kan sampai hari ini kan belum bisa. Satu-satunya yang bisa ya imigrasi, karena dia punya backup data. Backup data. Kalau seandainya dia punya backup data ya itu. Nah, jadi perdebatan sekarang. Ya, kalau dibilang tidak saling menunjuk susah juga karena ketua apa disebut ini, kepala atau ketua BSSN ini Hinsa Siburian itu sudah menyatakan salah satu penyebabnya adalah BSI Kominfo itu tidak ada backup data. Ya. Bahkan disebut sebenarnya peralatan backup data itu hardware-nya memang di masing-masing tempat itu ada. Ini kan yang terkena ikan di Surabaya ini. Yang di Surabaya, pusat data nasional sementara yang ada di Surabaya. Ya, sebenarnya sudah ada fasilitas backup datanya, cuma tidak dilakukan backup. Termasuk yang di Batam. Batam itu kan tugasnya juga harusnya membackup yang ada di Surabaya itu. Ya. Bahkan yang pengakuan di Komisi 1 itu yang terbackup hanya 2%. Alasan Budi Ari bilang kita keterbatasan anggaran. Ya. Nah, kalau keterbatasan anggaran kan sebenarnya kan peralatannya sudah ada. Harusnya kan tidak jadi alasan itu soal anggaran itu. Belum lagi bahwa pernyataan Sri Mulyani bahwa Kominfo itu sudah dianggarkan 700 miliar untuk data center nasional. Nah, apakah uang itu tidak cukup untuk melakukan aktivitas backup data yang ada di, ya kalau sekarang sementara kan Surabaya berarti kan? Ya. Ya kalau satu tempat ini harusnya di backup sudah harus terbackup di situ. Ini backup data nih maksudnya memindahkan data-data yang ada di master ya. Bikin data cadangan. Ya, data cadangan. Jadi setiap misalnya ada data yang hari itu kalau bisa, kalau bukan biasanya kan orangnya sistem manual tiap hari dia backup. Ini kan dilakukan backup data secara otomatis. Jadi misalnya kalau misalnya data ini berubah, maka di sini juga harus berubah. Ya. Harus sepadan. Jadi kalau misalnya hilang, ini kan kayak cadangan gitu. Ya, ya kalau misalnya di pabrik atau kantor-kantor itu ya ada namanya backup listrik, genset itu ya seperti itu. Ya. Begitu mati cuma diperlukan beberapa detik ini sudah menyala. Ini di listrik bisa dilakukan, apalagi di software seperti ini harusnya menurut logika kita ya, logika sederhana kita harusnya bisa dilakukan backup data dan diakui bahwa memang itu kelemahannya. Problemnya kan saling tuding. Ini tidak ada backup itu siapa yang salah? Karena kan Menkominfo juga defensif dia dalam hal ini kan. Ya. Publik sudah menyatakan ya ini Kominfo yang dia juga menyatakan dan bukan saya yang salah. Oh, ya. Bahkan ada tudingan balik dari Kominfo menyatakan bahwa ini yang banyak bersuara ini, apalagi yang sudah sampai meminta mereka mundur itu adalah orang-orang yang pihak-pihak yang kalah di Pilpres. Ya, harusnya kan jalan ke situ. Oke, ini kan ya jadi pertanyaan sebenarnya. Varian ini ransomware ini pola penyebarannya kan ya mungkin kita nggak tahu seperti apa. Cuma dari beberapa penjelasan mungkin dari lampiran-lampiran email yang masuk ke sistem operasi ini, sistem operasinya PDN atau melalui atau situsnya itu memang situsnya mereka ini PDN sudah lama terinfeksi, namun belum istilahnya kadarnya belum yang versi 3 itu ya. Ya mungkin masih versi 1 dicoba dulu gini-gini. Atau juga PDN ini sistem operasinya ini atau webnya ini terlalu terbuka untuk dieksploitasi oleh orang lain. Ya kan. Jadi istilahnya ketika dieksploitasi ke publik, ini sistem layanannya mereka, mungkin ada celah-celah yang dimanfaatkan dan itu jadi barang mainan lah mungkin. Ya, karena data kan pasti bisa diakses publik. Problemnya kan pada saat masuk
masuk dalam sistem pengelolaannya itu kan. Ini yang dimasuki oleh hacker itu, masuk ke sistem pengelolaan data. Kalau sekadar baca kan umum boleh masuk, masuk. Cuma kan dia masuk dalam sistemnya mereka itu yang dibobol oleh para hacker itu. Yang seharusnya secara umum itu harusnya aman. Kenapa harus aman? Karena kan dia membawa, istilahnya kalau dibilang mewadahi sekian ratus lembaga seluruh Indonesia loh, dan itu semua adalah lembaga pemerintah, tapi tidak menyiapkan sistem keamanan yang memadai. Kan sebenarnya kalau misalnya lembaga-lembaga itu misalnya membutuhkan server, membutuhkan server untuk menyimpan data, sebenarnya kan di luar negeri banyak. Tapi problem ini kan juga data nasional. Masa kita misalnya seperti KPU kemarin kan, yang harus ada di Alibaba kan? Ya, harusnya kan bukan berarti kita cari tempat yang paling aman. Harusnya dibuat adalah server Indonesia pemerintah. Ya, salah lah kalau misalnya data KPU itu kan semua data orang ada dalam situ. Baru disimpan misalnya di Alibaba contohnya misalnya, kalau betul itu sangat riskan. Nah, sebenarnya langkah yang diambil oleh pemerintah sekarang dengan menciptakan namanya pusat data nasional sebenarnya udah bagus. Niatnya sebenarnya rencananya bagus. Cuma terlalu ceroboh. Ceroboh ini pengertiannya baru serangan seperti ini sudah kebobolan. Nah, sudahlah kebobolan untuk hal yang paling mendasar dalam hal dalam hal ini backup data tidak dilakukan. Ya harusnya kan ya cara teroris inilah istilahnya gitu, ada cadangan kan gitu. Nasional itu harus dilakukan adalah penyiapan cadangan kalau ada hal-hal ini. Anggaplah kita tidak sanggup katakan atau lalai dalam hal mengamankan. Ya minimal cadangan itu. Nah, di cadangan itulah yang orang sayangkan. Kenapa terjadi? Ya kalau kita sebut saja sebagai kelalaian. Karena kan apalagi kan ada informasi bahwa ternyata sudah diperingatkan sebelumnya. Peringatan sebelumnya seperti yang disampaikan ini, salah satunya sudah dimuat oleh media, salah satunya oleh Tempo, itu menyebutkan bahwa instansi Buren itu lembaganya sudah memprediksi akan terjadi serangan ransomware hingga distribute denial of service atau DDoS. Itu tahun lalu sudah diperingatkan. Nah, di mana persoalannya, di mana problemanya sekarang terjadi sampai tidak mengindahkan peringatan itu. Ini kan yang mesti ditelusuri supaya ya memang ya kalau ada yang salah ya mesti salah lah. Bisa juga karena bahkan ini ada juga ini Imigrasi Surati Kominfo April lalu. Ini ada berita ini di Kumparan. Minta backup data tapi tak dijawab. Oh ya. Nah, ini problem-problem begini ini kan mesti dibuka. Jadi janganlah melindungi, ini kan kita tahu juga kan Bapak Menteri kita yang tercinta ini kan memang ya ditahu lah ada orang dekat Presiden Jokowi karena dia ketua Projo kan. Ya, tapi kan ini kan soal negara, ya bukan, jangan disempitkan problem kedekatan itu dari hal-hal yang terlalu sempit kan. Ini kan soal negara. Jadi harus cari yang keluar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penunjukan pihak-pihak atau pejabat-pejabat di tempat-tempat yang apalagi yang tingkat teknologi tinggi ini kan semuanya memang juga tidak boleh sembarangan. Ya mesti ya orang-orang yang capable misalnya ya mesti berlatar belakang punya kemampuan lah. Nah, sejarah kita di Indonesia itu agak unik di soal itu. Menteri Komunikasi dan Informatika kan ya orang-orang politik semua gitu. Ya sebelum Pak Budi Ari kan orang Projo. Iya, betul. Sebelumnya kan ada siapa itu yang tersangka itu mantan sekjennya Nasdem. Itu kan soalnya kalau secara latar belakang informasi teknologi saya kira tidak pas lah.
Atau katakanlah tetap dia, nggak ada masalah. Tapi ada orang-orang yang mesti merekrut orang-orang yang ahli. Ya, Nah, kira-kira begitu. ya itu tadi seperti saya katakan, mungkin yang sempat saya paparkan di depan tadi, ini masalah SDM ya. Ya, Kembali lagi ke SDM, SDM. Bukan hanya di tingkat menterinya, tapi di tingkat jajaran ke bawahnya. Ke bawahnya. Termasuk mungkin cara mengoperasikan itu sistem seperti apa. Nah, ini mungkin menjadi salah satu catatan penting juga buat pemerintah. Kan di DPR itu kan kemarin membuka waktu rapat kerja, sampai keluar kalimat yang sangat populer itu, bahwa bahkan kalau tidak salah hadisnya, bahwa jika suatu pekerjaan atau semacamnya diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ya kan, kalau itu patokan itu, saya rasa agak bisa dihindari hal seperti ini kan. Betul. Jadi ini bicara soal SDM, karena kalau soal kemampuan bangsa Indonesia, saya kira tidak kurang kita punya kemampuan. Tapi harus di-upgrade ya. Ya, dengan segala hormat kepada Pak Menteri Menkominfo, ya memang, ya harusnya memang ada sedikit pembenahan dan introspeksi. Ya kalau ya ini kan jangan jadikan ke politik, apalagi pilpres kan. Artinya ke situ. Ini kan semuanya murni ini kan ketakutan orang-orang terhadap sistem pertahanan negara. Gitu. Jadi memang ini ancaman sebenarnya. Ancaman. Ini kan orang beda ya, mungkin peperangan zaman-zaman baheula itu yang konsepnya ekspansi. Nah, sekarang ini bukan ke ekspansi, mungkin sudah tidak perlu lagi dilakukan, cukup dengan serangan cyber begini, lumpuhlah sebuah. Bayangkan kalau misalnya sistem persenjataan yang misalnya di hack seperti itu. Iya, betul. Nah, ini kan ya tentu kan bukan kesalahan Budi Ari semata-mata kan. Ya tentu kan itu bagian dari kesalahan bersama. Cuma memang ya secara tanggung jawab, mau nggak mau Budi Ari yang mesti kena batunya. Ya, istilahnya kena sial lah. Yang harus berjibaku menghadapi ini persoalan. Nggak mau. Cuma kan agak salah kalau dia melakukan serangan balik lagi, menyerang secara politis kan. Harusnya jawab ini secara teknis saja. Yang kita bicara bahwa ini adalah memang ya memang salah. Karena tidak terbackup data. Terus kenapa tidak backup data? Budi Ari sudah bilang, ya tidak ada anggaran. Sri Mulyani anggaran kan ada 700 miliar, masa tidak cukup. Yang kedua kan untuk pembangunan pusat data nasional kan bukan melulu dari PBN. Ternyata kan yang di Cikarang itu kan dibangun atas dana dari pemerintah, dari Prancis ya. Entah pemerintah atau swasta. Nilainya hampir 3 triliun. Cuma kayak pertanyaannya kan, ya kenapa mesti asing lagi yang dilibatkan? Betul. Harusnya kan untuk hal yang strategis begitu, ya gunakanlah kekuatan dalam negeri. Saya kira 3 triliun, kalau katakanlah kali 4, 2,5 triliun ya. Kali 4 kan cuma 10 triliun. Jauh lah dibanding dengan backup dana yang ke KN kan. Nah itu dia. Nah, belum kita bicara IKN, kan salah satu tempat pusat datanya nanti kan di KN kan. Salah satu di KN. Di Pasar Penajam kan, dari 4 itu kan. Nah kalau sistem yang itu yang sederhana itu, bagaimana bisa IKN mau diklaim sebagai kota teknologi, bagaimana bisa kota masa depan, bahkan dimulai smart city dan lain-lain, bahkan taksinya nanti katanya taksi yang tidak pakai supir lagi kan. Nah kalau sistem begini, yang ini saja tidak bisa, itu kan berbahaya. Nah ini yang makin menurunkan tingkat kepercayaan internasional dalam hal investasi yang ada di Indonesia. Ya tentu kita tidak inginkan itu. Kita mau supaya orang tetap percaya. Tapi kalau sekedar percaya tapi kita tidak backup dengan kemampuan kita kan, itu juga mesti dikoreksi lah. Iya, baik Bang. Ini memang untuk mengupas ini jebolnya, itu tumbangnya servernya Pusat Data Nasional ini, banyak indikasi-indikasi bahwa ini mungkin salah satu teguran ya, bahwa secanggihnya sistemnya kita tetap harus diwaspadai yang namanya penyusup. Itu seperti itu. Dan kedua, bahwa serangan ini juga menandakan bahwa pemerintah berani tegas ya, tidak akan memenuhi tuntutan daripada pihak penyusup ini atau yang meretas ini atau yang mengunci akses data ini. Tapi jadi PR juga buat pemerintah, bahwa dengan tegasnya ini mereka pasti akan semakin tertantang. Nah kita juga harus mengimbangi dalam ini ya. Ada yang bilang begini,
strategi pemerintah untuk menolak itu kan semuanya di permukaan. Ya. Di bawah permukaan bisa saja terjadi lain. Ya. Contohnya misalnya semuanya melakukan negosiasi. Bahkan mungkin sudah membayar kan. Ya. Tapi itu kan benar tidaknya kita tidak tahu. Ya. Sudah membayar dan melakukan pemulihan secara diam-diam. Satu hal. Tapi ini kan kecurigaan ya, yang belum tentu benar. Ada lagi yang menyebut bahwa ini ada upaya penghapusan data-data secara sengaja memang kan. Ya. Ini kan yang kayak gini ini kan kalau pemerintah tidak membangun kepercayaan dari masyarakat kan susah. Nanti kecurigaannya kemana-mana. Ya. Yang kecurigaan itu kan belum tentu benar. Nah kalau sudah sampai ke situ, bahkan ada yang menyebut bahwa ini melibatkan orang dalam kan, itu kan lebih konyol lagi. Ya. Nah sekarang ini harusnya pemerintah membangun kepercayaan itu bahwa ini betul-betul kalau soal data itu adalah memang tanggung jawab pemerintah dan harus rakyat percaya bahwa pemerintah mampu melaksanakan ini. Nah ini seperti EPP terkecil ini contohnya. Sekarang ini gara-gara ini 850.000 mahasiswa penerima KIP diminta Kemendikbud upload ulang data. Ini kan berarti sudah mulai efek ini kan? Ya. Nah saya kira pemerintah harus lebih terbuka ke depan hal-hal yang seperti ini. Ini kan satu ya, mungkin terakhir ya. Satu mulai terbuka dengan hal begini, ya enggak usahlah dikaitkan dengan soal politik. Bahwa ada hal-hal seperti ini terjadi, ya mesti disampaikan secara transparan. Dan ya itulah tempatkan orang-orang yang memang mumpuni. Ya, jangan orang-orang misalnya orang yang mengungkapkan bahwa situs Anda ini lemah, ya jangan malah jadi musuh negara. Ya, harusnya direkrut orang-orang yang mampu itu untuk masuk bergabung dan tempatkan orang-orang yang mumpuni dalam hal ini kan gitu. Ya. Dan Indonesia cukup diperhitungkan sebenarnya dari sisi IT, khususnya para hacker putih mungkin bukan hacker hitam black hacker. Kontribusi pemikiran mereka pun sebenarnya ini kan ditunggu ya. Kita sebenarnya kan saat begini kan sebenarnya saatnya seluruh bangsa Indonesia berjibaku untuk membantu pemerintah. Tapi kalau pemerintah kan kerjanya ngeles terus kan susah juga tuh. Harusnya pemerintah udah minta maaf. Minta maaf sih sudah ya. Cuma mesti secara serius menyatakan bahwa kami salah melakukan salah dan ya mungkin bagusnya ada sanksi lah. Katakanlah tidak diganti ya minimal kan Presiden melakukan teguran kan. Kemarin kan sudah kayak seperti ketua kepala BSSN sudah dipanggil, menteri sudah dipanggil, harus sampaikan bahwa ini pemerintah melakukan teguran secara tertulis kepada dua lembaga ini bahwa anda salah. Oke. Gitu. Baik Bang. Ya pemirsa, dengan downnya server Pusat Data Nasional ini memang akhirnya mengharuskan Badan Cyber dan Sandi Negara pun turun tangan ya. Namun sampai saat ini belum ada solusi untuk membuka itu kunci data yang telah di-hacker itu oleh para penyusup. Namun yang kita harapkan ke depan bahwa ini merupakan teguran akan mungkin ada kelemahan di sistem kita dan kontribusi pemikiran dari ambil hikmahnya ke situ ya. Iya, kontribusi pemikiran daripada hacker-hacker putihnya kita mungkin dibutuhkan juga ya. Saya yakin mereka juga bekerja mungkin tapi senyap. Mudah-mudahan begitu. Mereka mencari solusi, nanti udah selesai solusi baru mereka. Ya mudah-mudahan begitu. Jadi ada ya di permukaan ini seperti saya bilang tadi, permukaan bahwa ada pengumuman pemerintah seperti ini, tapi di bawah itu memang melakukan satu langkah-langkah. Bukan cuma negosiasi dengan para hacker, tapi melakukan langkah-langah untuk mengantisipasi ini. Saya kira menemukan antivirus, anti malware-nya. Itu sambil jalan itu kan. Itu kan ya, mesti memang harus dilakukan secara berkala. Tapi yang paling penting adalah pengaman data secara tersinil. Itu wajib itu backup. Ya, termasuk penggunaan hardware software ya. Sistem operasi atau sistem antivirus. Harus update lah. Katanya kan 4.0 kita menuju ke situ. Apalagi mau menuju Indonesia Emas kan. Kalau begini modelnya kan lama-lama kan betul-betul berubah jadi Indonesia cemas. Baik pemirsa. Demikian bincang-bincang kami. Bila ada informasi atau update yang lebih hangat, kami akan kembali hadir di hadapan pemirsa. Saya Louis Prantiwardiana dan Bang Andi Ilham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
kasih.